Oke, ini ya, makasih. Eh, ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Subhanahu wa taala yang tiada hentinya mencurahkan rahmat dan hidayah serta nikmat pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa, kesempatan sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid. Seperti biasa kita akan membahas tafsir Al-Quran dan insya Allah kita akan meneruskan tazkiyatul nafs kita pada pembahasan pada pekan hari ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan semoga kita termasuk dari pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin. Baiklah, rekan yang dimuliakan Allah. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai obat hati. Kalau di catatan saya sudah ke-6 dan ke-7, Ustadz. Yang ke-6 adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kemarin Ustadz sudah menjelaskan mengenai hubungan baik kepada orang tua kita, birrul walidain, kemudian kepada kerabat dekat, tetangga, dan segala macam. Dan kemudian yang ke-7 adalah berkaitan dengan taubat, yaitu Nabi sendiri aja bertaubat sekitar sampai dengan minimum 100 kali per hari. Dan pada pekan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Apakah juga nanti akan membahas sedikit mengenai yang birrul walidain karena kemarin pertanyaannya begitu banyak. Baiklah, karena waktu sudah 5.39, taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم wasakum bihi la'allakum tattaqun. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kita sudah membahas 8 bab tentang bagaimana membersihkan hati. Hari ini pada bab yang ke-9. Sebelum itu, sebagaimana tadi Pak Sigit menyampaikan tentang saya ingin sampaikan. Akhir ini ya ada fenomena unik ya menurut saya, bagaimana seorang anak bisa melakukan satu perbuatan yang melampaui batas ini, dan perbuatan itu kemudian menjadi
sesuatu yang membuat orang tuanya hancur. Ya. Fenomena ini kan lagi ramai betul ini. Saya cerita sajalah bagaimana anak seorang pegawai pajak dengan salah satu anak apalah, wallahu alam. Kenapa itu terjadi dan kemudian sampai membuat orang tuanya kehilangan segalanya menurut saya. Ini kan fitnah. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman berkenaan dengan penyucian hati yang kemarin kita bahas tentang bagaimana berbuat baik kepada sesama yang di dalamnya adalah orang tua tentu yang utama. Satu hal, anak ini adalah ujian berat. Bisa membuat orang tuanya itu hancur. Ya. Tapi kita mesti berjawab. Yang jawabannya adalah kita mengkoreksi diri. Sebelumnya saya coba ingin bacakan dulu. Coba dibuka Al-Quran. Surat 64 ayat ke-15. Allah Ta'ala berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Nah, ini penting untuk kita memahami teman-teman sekalian ya. Bahwa Allah menjelaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maaf ya, saya dengerin pengajian ya. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Ya. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Yang harus kita pahami betul-betul adalah harta dan anak kita ini cobaan. Cuma kita kadang-kadang tidak paham ya, bahwa harta kita dan anak kita itu adalah cobaan. Karena selama ini kita menganggap cobaan itu hanya sesuatu yang tidak enak, gitu ya. Padahal sesuatu yang enak berupa harta dan anak juga jadi cobaan. Ya. Quran menjelaskan cobaan itu nggak enak, gitu ya. Ada banyak hal yang enak itu cobaan dan kita bersikap kepada yang enak ini kadang-kadang tidak baik. Gitu. Coba renungkan Al-Quran surat ke-7 ayat 168. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami uji mereka manusia itu dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk agar mereka kembali. Jadi Allah menguji kita sesuatu yang kadang-kadang kita harapkan. Yang enak gitu ya, anak, harta. Ini kan sesuatu yang dibanggakan, yang diharapkan. Ternyata menjadi ujian. Nah ini yang Allah bilang, dan kami uji mereka manusia bil hasanat, dengan yang baik-baik. Ya. Wassayiat dan yang buruk-buruk. Agar mereka mau kembali ke jalan Allah. Jadi tidak selalu teman-teman ujian itu yang enggak enak. Yang enak juga ujian. Bahkan kadang-kadang kita itu tidak bisa bersikap dengan benar terhadap ujian yang enak. Ya. Apa buktinya? Manusia itu kadang-kadang suka lupa nih tentang ujian anak, ujian harta gitu ya. Suka lupa, bahkan kadang-kadang menjauh. Kalau dikasih susah baru kemudian minta kepada Allah. Ya. Dan ini Allah jelaskan dalam Quran pada surat 41 ayat ke-51. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.
Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Apa Allah bilang? Ketika kami anugerahkan nikmat kepada manusia, manusia itu suka lupa dan berpaling, lalai. Bahwa anakmu ujian, hartamu cobaan, ini suka lupa nih. Ini yang membuat diri kita hancur sendiri. Jadi kata Allah, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu cobaan. Nah, ketika manusia diberi nikmat harta oleh Allah dan diberi nikmat anak itu, ya, manusia suka berpaling dan menjauh dengan sombong. Barulah saat dikasih cobaan oleh Allah yang gak enak, dia berdoa dengan panjang. Sebelumnya dia nggak ngeh bahwa anaknya cobaan, ya ujiannya cobaan. Nah inilah manusia. Ketika sudah terjadi sesuatu, baru kemudian oh iya. Gitu. Mesti kita pahami betul. Anak itu cobaan, harta itu ujian. Ya. Dan kita suka lupa nih terhadap yang enak-enak ini. Karena kita menganggap selama ini ujian itu hanya sesuatu yang tidak enak. Nah ini mesti jadi bahan perenungan secara mendalam. Makanya Allah ingatkan betul kita, hati-hati loh kalian terhadap harta dan anak kalian. Itu bisa menjadi kalian hancur dan kehancurannya dunia akhirat. Bagaimana Allah memperingatkan ini? Pada surat 63 ya, ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Salah. pada Surat sorry, 63 ayat ayat 9 ya. 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai loh harta-harta kalian itu dan anak-anak kalian menyebabkan kalian lupa dari mengingat Allah. Siapa melakukan demikian? Apa Allah bilang? Mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita lupa karena anak kita. Kita lupa karena harta kita. Kita nggak ada yang pengen anaknya menjadi sombong. Nggak ada. Tapi kita ngajarin anak kita jadi sombong. Apapun kita kasih untuk dia berbangga-bangga. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kita kemudian lalai dari mengingat Allah pada persoalan harta dan persoalan anak. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ya sahabat-sahabat, kita nggak pengen ya kejadian itu menimpa kita, keluarga kita. Semoga Allah melindungi kita semua. Betapa banyak orang hancur karena orang tuanya, karena anaknya kan. Dan itu mestinya yang menjadi bahan evaluasi buat diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar memperlakukan anak itu sesuai dengan syariat? Dan apakah kita sudah benar mendidik anak-anak kita? Karena apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Kita tahu betul, anak itu katanya begini. Gitu ya. Maka karena itu, Pak Sigit sedikit ya, saya kebetul qadarullah menulis beberapa hal. Bagaimana sih caranya gitu ya. Kalau kemarin sedikit saya bicarakan dari orang tua, dari anak, sekarang gimana kita orang tua ini ingin punya anak yang baik gitu ya. Ini penting. Kenapa? Karena dalam Islam itu kan gini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassirani. Kamithli bahimatin tuntijul bahimatah. Hal tara fiha jada'ah. Jadi kata Rasulullah, setiap anak itu kan lahir dalam keadaan fitrah sebenarnya. Ya. Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Bapak ibunya lah yang menjadikan anak itu kemudian Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Ya.
Ini kita mesti pikirkan. Kata Rasul, seperti binatang peliharaan melahirkan anaknya, pasti sama. Apakah engkau melihatnya ada yang putus? Ya, anak kambing lahir sapi, tidak mungkin, begitu ya. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan sedikit saja sebagai bahan perenungan, ya, agar kita tidak mudah, oh anak saya begini. Ayo kita belajar bertanya pada diri kita, apa sesungguhnya yang kita lakukan terhadap anak itu sehingga menjadikan anak itu seperti apa, begitu. Nah, ini satu-satu ya, agak pelan-pelan. Syekh Abdul Razak ya, beliau mengatakan begini. Walaupun mungkin ini sudah terlewat, kita itu mestinya memilih pasangan itu yang baik, yang salehah. Saya ulangi, hendaknya kita memilih pasangan yang salehah. Ya. Kenapa? Jadi begini, sesungguhnya di antara pilar pertama dalam mendidik anak adalah memilih pasangan yang baik, yang saleh atau salehah. Ya, sebelum kita diberi anak oleh Allah. Kita betul-betul wajib mencari pasangan itu yang istiqamah, yang ketakwanya bagus. Kenapa? Karena ia akan menjadi penolong untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kita nantinya. Baiklah itu suami, baiklah itu istri. Ya. Jelas ya? Ini penting. Karena itu kan Rasulullah pernah mengatakan begini. Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah li jamaliha. Ini nggak bisa dipungkiri. Islam itu nggak munafik. Yaitu pertama karena tampang ya, cantik atau ganteng begitu. Pastilah itu dulu yang nampak dohir kan kelihatan. Yang kedua li diniha, karena agamanya. Masya Allah, karena hartanya. Yang ketiga adalah lihasabiha, karena keturunan. Faktor keturunan. Apa itu? Genetik. Karena ini penting, makanya kita disuruh memilih. Ya, istri yang salehah, suami yang saleh. Kenapa? Karena keturunan itu akan mempengaruhi keturunan selanjutnya. Jadi makanya dinikahi wanita itu karena 4 hal. Karena tampangnya, kekayaannya, kemudian keturunannya. Keturunan menjadi indikator karena punya warna pada keturunan selanjutnya. Yang dalam bahasa kita itu tergantung apa? Bibit, bebet, dan bobot. Bahasa orang-orang Betawi itu, kalau ada pohon berbuah, maka buah itu tidak akan jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Artinya kecuali dicuri orang. Jadi ini belajar kita mengkoreksi diri. Siapa kita, siapa anak kita gitu. Nah, ini direnungkan secara mendalam. Ya. Jadi keturunan itu penting. Lalu kemudian yang terakhir, kok karena agamanya terakhir? Iya, tapi hadisnya mengatakan fatfar bidatid taribat yadak. Kata Rasulullah SAW, yang memilih agama niscaya akan jadi keberuntungan. Kalau bukan agama dijadikan prioritas, hancur nanti. Agama itu jadi prioritas, agama itu terpenting. Ya, saya tidak ingin bicara itu. Jadi kalau kita menikah, ya kita sudahlah untuk anak-anak kita carikan pasangan itu yang keturunannya baik. Sebab keturunan itu akan mempengaruhi dan punya warna terhadap keturunan selanjutnya. Ya, dipahami ya, teman-teman sekalian. Ini mungkin sudah lewat. Yang kedua, nah, kita mesti apa? Banyak berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita. Gini, teman-teman sekalian. Yang punya hati anak kita itu ya Allah. Jadi hati anak kita itu berada dalam genggaman Allah. Kemudian yang merubah ya hati anak-anak kita itu ya Allah. Maka kita mintakan kepada yang punya hati. Siapa yang minta kepada Allah? Doa terus kepada Allah. Kita ini hanya berharap anak kita baik, tapi doa kita nggak kenceng. Kita berharap anak kita saleh dan salehah, tapi doa kita nggak kuat. Karena kita sudah merasa kalau memberikan harta, memberikan fasilitas, ya seolah-olah selesai. Tidak ya akhi. Tidak. Doa yang kuat. Minta kepada Allah.
Nabi saja, seorang nabi, ya, seorang nabi. Ya. Itu tidak berhenti minta kepada Allah. Bahkan sebelum punya anak, saat menikah, mau punya anak, itu sudah berdoa agar dikaruniai anak yang saleh. Sebelum punya anak. Kita ini unik. Ya, ada banyaklah fenomena. Orang sudah menikah 3, 4 tahun, 5 tahun belum dikasih anak. Lalu merengek kepada Allah, ya Allah anugerahkan saya keturunan. Anugerahkan saya keturunan. Anugerahkan saya keturunan. Berhenti di situ. Yang penting keturunan. Dia tidak minta keturunan itu yang soleh. Yang salehah gitu. Jangan berhenti hanya diminta keturunan. Tapi minta yang soleh dan solehah. Begitulah Nabi Ibrahim meminta. Coba buka Quran. Surat 37 ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Nah, ini belum punya anak. Jadi jangan hanya minta keturunan. Mintalah keturunan yang saleh atau salehah. Saat permintaan kita untuk anak kita tidak ada, lalu kita berharap yang maksimal dari anak kita, bagaimana? Yang menguasai hati anak kita itu Allah. Mintakan kelembutan hatinya kepada Allah. Mintakan agar anak itu membanggakan kita. Mintakan agar anak itu tidak menghancurkan kita. Mintakan agar anak itu menjadi anak yang terbaik di hadapan Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak yang saleh. Ini sebelum punya anak. Nah sekarang, ketika anaknya sudah lahir, juga kita terus berdoa kepada Allah. Nah Nabi Ibrahim anaknya belum lahir minta anak yang soleh. Ketika sudah lahir, apa yang beliau minta? Buka surat 14 ayat 40. Surat Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya. Ya Allah Rabbku, jadikanlah aku nih, kata Allah, dan anak-anak cucuku, keturunanku, anak-anakku adalah orang yang tetap mendirikan sholat. Ingat, selama anak itu masih sholat, masih dijaga oleh Allah. Maka kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang mendirikan sholat, dan anak-anak kita juga demikian. Agar menjadi anak yang mendirikan sholat. Kenapa sih? Kalau anak itu masih sholat, insya Allah nggak brutal. Anak itu kalau masih sholat, masih dijaga oleh Allah. Karena itu Rasul pernah bersabda, man taraka shalah al-maktubata muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa orang tinggalkan salat wajib dengan sengaja, maka Allah akan berlepas diri darinya. Siapa tinggalkan salat wajib dengan sengaja, Allah berlepas diri darinya. Tidak dijaga, tidak dalam proteksi Allah. Makanya kita mintakan kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Karena ketika anak itu masih salat, insya Allah tidak brutal. Masih dalam penjagaan Allah. Mana anak sudah tidak salah. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, penting sekali minta kepada Allah agar anak kita jangan sampai meninggalkan salat. Aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Salat itu mampu mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar.
anak kita tidak mau berbuat keji, yang dampak buruknya itu juga pada orang tuanya dan keluarga besarnya, maka mintakan kepada Allah agar anak kita itu senantiasa mendirikan salat. Agar anak kita senantiasa mendirikan salat. Insya Allah masih dijaga oleh Allah. Nah, sebelum anaknya lahir minta anak saleh, setelah anaknya lahir mintakan kepada Allah agar mendirikan salat. Orang yang salat itu masih tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah ya, maka jangan berhenti, yuk kita doakan terus anak-anak kita. Agar anak kita membawa kita ke dalam surganya. Di dunia tidak jadi fitnah. Lihat juga bagaimana Nabi Zakaria, Nabi berdoa untuk anaknya. Ya, pada surat 3 ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Rabbi habli qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa." Coba direnungkan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala, dia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sungguh engkau ini maha mendengar doa. Minta kepada Allah. Menangis kepada Allah. Jangan cuma marah, menyesal saat terjadi sesuatu yang tidak baik kepada anak kita, yang menyebabkan kita juga menjadi terhina. Coba tanya, doanya sudah kenceng apa belum? Sudah minta enggak kepada Allah agar anak kita menjadi anak baik? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria itu menangis meminta kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sungguh engkau maha mendengar doa. Coba lihat lagi, ya. Coba renungkan lagi bahwa ya, ibadur rahman, hamba Allah yang baik itu adalah hamba yang terus meminta kepada Allah untuk pasangannya menjadi baik dan untuk keturunannya menjadi baik. Yang menyenangkan, menjadi penyejuk hati, tidak menjadi fitnah. Apalagi anak sampai menghancurkan karir orang tuanya, anak sampai membuat fitnah. Tapi itu juga kita tanya sama diri kita. Kita yang mendidik anak itu mendatangkan fitnah barangkali. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Satu lagi, coba buka Quran, surat 25 ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Ya Allah. Rabbana, ya Allah Rabb kami. Hablana, anugerahkanlah untuk kami ya Allah. Min azwajina, dari pasangan kami, istri kami, suami kami. Ya, qurrata wa dzurriyyatina dan keturunan-keturunan kami, anak kami. Qurrata ayun, penyejuk hati kami. Penenang. Bukan malah jadi fitnah. Bukan malah menghancurkan, membuat malu. Tapi penyejuk hati kami. Dan ini dimintakan kepada Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Nah, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, minta kepada Allah, minta untuk anak kita agar menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Gunakanlah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu kelebihan? Kata Nabi,
thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ya, kata Nabi, thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Tidak ada keraguan lagi bahwa doa itu diterima oleh Allah. Doa siapa itu? Da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya. Maka gunakan kelebihan kita sebagai orang tua yang dianugerahkan oleh Allah bahwa doanya itu pasti diterima dan tidak ada keraguan. Maka gunakan itu. Minta kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang saleh, agar anak kita menjadi anak yang mendirikan salat, agar anak kita itu menjadi anak penyejuk hati, enak dipandang. Nah, ini sahabat-sahabat, kalau yang pertama tadi Ana sampaikan ya, bahwa jangan pernah carilah yang baik. Kemudian yang kedua, ayo kita terus doakan anak-anak kita. Nah, juga penting di sini saya ingin sampaikan. Kalau saya sudah sampaikan tadi doa bagaimana yang baik terus buat anak-anak kita, juga harus diperhatikan jaga lisan kita kepada anak kita. Jangan sampailah terlontar kata-kata jelek buat anak kita. Janganlah sampai kita meminta perkara yang buruk kepada anak kita. Karena itu didengar oleh Allah. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan, La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan pernah berdoa keburukan untuk diri kalian sendiri. Jangan. Biar gue mati aja, nggak boleh. Dan jangan doa keburukan pula untuk anak-anak kalian. Dan jangan juga untuk harta kalian. Tidakkah kalian ya bersesuaian dengan waktu dikabulkannya doa itu oleh Allah, di mana kalian memohon pemberian? Ya, yang buruk jangan. Minta kepada Allah yang baik-baik buat anak kita. Jangan sampai terlontar kata yang tak pantas buat anak-anak kita. Karena itu semua menjadi doa. Ya. Karena orang tua meminta kejelekan pada anak itu sama dengan meminta kebaikan. Nanti akan diterima, hati-hati. Coba buka surat 17 ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insana ajula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Nah, orang tuh berdoa, ya. Manusia berdoa untuk kejahatan. Seperti dia berdoa untuk kebaikan. Manusia ini tergesa-gesa, nggak mau sabar. Ya. Jadi hati-hati ya. Jangan gampang bicara untuk anak kita yang buruk. Imam Qatadah berkata, ia berdoa keburukan untuk hartanya, maka Allah melaknat harta dan anaknya. Seandainya Allah kabulkan untuknya, niscaya Allah akan membinasakannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, termasuk kebodohan manusia dan kecerobohannya ketika ia berdoa keburukan untuk dirinya, anaknya, hartanya di saat ia marah. Begitu kan yang sering terjadi kalau sudah marah sehingga terlontar kata yang tak pantas, maka hati-hati sahabat-sahabat, ya. Hati-hati betul. Nah, kemudian teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah.
Ya, kemudian yang ketiga, kalau kita pilih jodoh yang baik, turunannya yang baik karena akan mempengaruhi keturunan selanjutnya. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti doakan anak-anak kita. Maka yang ketiga, walaupun ini sudah lewat, saya ingin sampaikan ya, memilih nama yang baik. Ya, anak-anak itu kasih nama yang baik. Ya, jangan dikasih nama yang tidak baik, karena nama itu adalah doa. Ya, itu doa. Kata seorang ulama berkata begini, likulli rajulin min ismihi nasibun. Setiap nama itu punya peran. Ya, punya peran. Maka karena itulah Rasul pun mengajarkan ini. Bagaimana memberi nama yang baik. Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sungguh nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Saya hanya mau bilang, ayo perhatikan juga, kasih nama anak itu jangan momentum. Tapi kasih nama anak itu yang mengandung doa, harapan. Karena saat dipanggil, ada doa di dalamnya. Itulah yang diinginkan orang tua sebenarnya kan. Tapi kita ini kadang-kadang kasih nama niru orang kafir. Kasih nama momentum. Ya, lahir bulan apa dikasih nama berkenaan dengan itu. Di mana tempat dikasih nama dengan itu. Lalu situasi seperti apa dikasih nama dengan itu. Keadaan seperti apa. Jangan ya akhi. Kasih nama itu yang mengandung harapan dan doa. Karena setiap dipanggil itu adalah doa untuknya. Nah, kemudian yang keempat, ini penting ya, anak-anak sampaikan ini nih. Yang keempat, ayo berbuat adil kepada anak-anak itu. Yang satu dengan yang lain. Berbuat adil. Sehingga kita sudah menanamkan kepada anak itu pendidikan adil sejak dini mungkin. Sehingga anak itu tidak dolim. Kebalikan adil itu kan dolim. Kenapa kita punya anak zalim? Anak kita tidak adil setelah jadi pemimpin. Karena kita memang tidak ajarkan dari awal. Ya, bagaimana kita berlaku pada anak-anak kita itu adil atau tidak? Ya, ini adalah pilar yang sangat penting mendidik anak. Ya, berbuat adil dengan mereka, menjauhi sifat zalim, menjauhi sifat aniaya, kesewenangan. Ya. Kalau kita ayah ini tidak berbuat adil dengan anak-anaknya, ia akan mendapatkan permusuhan, iri, dengki di antara anak-anak kita. Ya. Ada satu riwayat dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ada seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ayahnya memberikan kepada beliau Nu'man bin Bashir ini sebidang tanah. Lalu ibunya meminta kepada ayahnya agar hal tersebut ditanyakan kepada Rasulullah. Maka kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya Nu'man bin Bashir diberikan sebidang tanah. Sehingga Nabi bertanya, "A'taitah sa'ira waladika mithla hada." Apakah kau berikan seluruh anakmu seperti yang kau berikan kepada Nu'man bin Bashir ini? Faqala, ayahnya berkata, "La, tidak." Maka Nabi berpesan, "Fattaqullah." Bertakwalah wahai bapak kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Berlaku adillah engkau kepada seluruh anak-anak kalian. Jadi kita sudah menanamkan itu kepada anak-anak kita di rumah kita. Akhi, sebisa mungkin nih ya. Saya itu dulu kepada anak-anak masih kecil-kecil. Semoga Allah menjaga anak kita semua. Kalau adiknya atau kakaknya minta kue yang dia pegang, maka saya selalu mengatakan, ayo siapa yang memotong, abang yang motong, nanti adik yang milih. Atau adik yang motong, kakak yang milih duluan. Jadi kita sudah memperlakukan tuh bagaimana adil. Jangan dia potong sendiri, dia bagikan sendiri. Tidak. Tapi kakaknya yang motong, nanti adiknya yang milih. Adiknya yang motong, kakaknya yang milih. Dan kita sudah ajarkan itu sedini mungkin. Bagaimana anak-anak kita itu bisa berlaku adil. Sehingga anak kita tidak zalim.
La asyhadu 'alal jawr. Aku tidak akan bersaksi di atas kezaliman. Ya. Jangan biasakan. Karena zalim, kita juga keras. Sehingga yang lahir anak-anak kita itu, mohon maaf ya, tidak terkendali gitu ya. Karena kita sudah biasa mengajarkan kezaliman. Nah, kemudian pilar kelima, ini penting. Apa itu? Lemah lembut kepada anak. Penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan cinta. Didik ini anak kita tidak, mohon maaf ya, tidak seperti preman begitu. Ajarkan anak itu lemah lembut di rumah, penuh kasih sayang. Maka di luar pun dia penuh dengan kasih sayang, lemah lembut. Tidak, mohon maaf ya, lost control. Tidak kemudian menjadi anak yang brutal. Saya teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis. Beliau mencium salah satu cucunya, Hasan. Ya. Di sisi beliau ada orang Arab Badui, orang Arab Badui. Nah, ketika Rasulullah mencium cucunya, Arab Badui itu tanya, "Ya Rasulullah, apakah kau cium seluruh anakmu?" Rasul mengatakan iya. Lalu Arab Badui itu mengatakan, "Saya punya 10 anak. Tak pernah satu pun saya cium." Apa kata Rasul? "Man la yarham la yurham." Siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan pernah disayangi. Siapa tidak menyayangi, dia tidak akan pernah disayangi. Mendidik anak itu lembut karena kita menanamkan kelembutan. Menjadikan anak itu penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama. Karena kita menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita berlaku, berbuat kasar, ya itu akan terjadi. Semoga Allah melindungi anak-anak kita. Maka kita ayah, hati-hati ya, bersikap, mendidik, berbuat di rumah. Karena itu ada dalam benak anak-anak kita. Ya. Maka mendidik anak itu adalah dengan kelemah lembutan, bergaul dengan anak kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya, penuh dengan kebaikan, jauhkan sikap keras, kejam, antipati. Kenapa? Rasul mengatakan, "Ar-rifqah la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana." Kelembutan tidak ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya menjadi indah. Dan tidak pula kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan menjadi sesuatu yang sangat buruk. Bahkan Rasulullah itu, teman-teman sekalian, ya perlu kita paham, mencium anaknya Fatimah. Bahkan ketika Fatimah sudah punya suami. Makanya kenapa Rasulullah SAW, ya ini dituturkan oleh Fatimah sepeninggal Rasul. Ketika Fatimah datang ke rumah Rasulullah, di mana Rasulullah sedang sakit parah, menjelang akhir hayatnya, beliau berhenti di depan pintu Rasulullah dan menangis penuh dengan kesedihan. Waktu berlalu ditanyakan, "Kenapa waktu itu terjadi demikian wahai Fatimah?" Fatimah mengatakan, "Gini saudaraku, setiap saya datang ke rumah Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah ayahku itu selalu menyambutku di depan pintu dan mencium di antara kedua mataku. Tapi saat itu ayahku tak lagi menyambutku dan tidak menciumnya karena beliau tak lagi sanggup untuk berdiri." Maka dipanggilnya Fatimah anaknya itu, diciumnya oleh Rasulullah. Jadi interaksi dengan penuh kelembutan, kasih sayang, saling cinta, itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam Islam. Dan kita sudah membiasakan diri itu terjadi di rumah kita. Ya, kasih sayang dan kelembutan itu wajib ya kita segera lakukan bersama anak-anak kita di rumah. Ya, sejak kecil. Karena adanya kedekatan, kecintaan orang tua terhadap anak, itu akan sangat mudah untuk mengarahkan anak. Lalu kemudian anak pun akan terus terang kepada orang tua. Jangan ditanamkan rasa ketakutan terus. Anak akan menyembunyikan.
Jadi dia bukan taat tapi takut, itu repot. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah, karena Nabi mengatakan man la yarham la yurham. Kalau engkau tidak menyayangi, kalian tidak akan pernah disayangi. Kalau tak biarkan kelembutan itu ada, maka akan dicabut nanti. Ya, kemudian selanjutnya apa? Didik anak kita akidah, syariah, ya. Didik anak kita ya dengan akidah yang benar, dengan syariah yang benar, dengan akhlak yang bagus. Didik. Kita beri contoh. Bahasa saya begini. Kalau kita pengen anak kita soleh, kita dulu yang soleh. Saya ulangi. Kalau ingin anak kita soleh, kita dulu yang soleh. Jangan kita pengen anak kita soleh, tapi kita nggak soleh. Kita sering dengar kan kata-kata apa? Yang sering kita dengar apa namanya bahasanya? Gini ya. Saya masih suka tinggalin sholat katanya ya. Saya belum baik. Saya masih suka minum. Tapi saya nggak pengen anak saya kayak saya. Makanya anak saya tak masukin pesantren. Saya nggak ngerti gimana ceritanya. Ya kalau mau soleh anak kita soleh dulu. Pun kita sudah soleh, kadang-kadang kita masih diuji, anak kita tidak soleh. Kalau anak kita mau baik, kita baik dulu. Anak kita mau soleh, kita soleh dulu. Karena akan dilihat oleh anak kita. Bagaimana? Kita pengen anak kita soleh, tapi kita tidak pernah soleh. Karena itulah qudwah itu penting, uswah itu penting, keteladanan itu penting. Setiap hari role modelnya di rumah itu ya kita orang tua. Dan setiap hari anak kita lihat itu. Maka penting ya beri contoh yang terbaik buat anak kita. Kemudian apalagi selanjutnya? Carikan teman yang baik, pilih teman yang baik. Nasihati kalau anak kita sudah berteman dengan yang tidak baik, nasihati. Nasihati anak kita. Ya. Kenapa? Karena teman itu penting. Mathalul jalisi as-salih wal jalisi su' kahamilil miski wa nafihil kiri. Apa kata Nabi? Perumpamaan orang berteman dengan orang soleh. Ya. Dijelaskan tuh orang berteman dengan orang soleh dan tidak soleh itu seperti orang berteman dengan tukang minyak wangi dan pandai besi. Kalau kau berteman dengan temanmu apa namanya penjual minyak wangi, maka kau akan terkena wanginya. Baik engkau karena dikasih atau kau beli. Atau engkau berteman dengan orang pandai besi, kau akan terkena cipratan apinya. Maka nasihati anak itu agar memilih teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Orang itu dilihat dari agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya temannya tidak baik, berada dalam komunitas tidak baik dan berada di tempat yang tidak baik, akhirnya membentuk anak tidak baik. Kalau temannya baik, berada di tempat yang baik, akan membentuk anak itu baik. Jadi sederhana sebenarnya. Siapa mukul siapa, siapa yang dipukul berada di tempat seperti apa, ya itulah komunitasnya. Maka teman-teman sekalian, pilihkan anak itu, nasihati anak itu agar berteman dengan teman yang baik, selalu berada di tempat yang baik, sehingga membentuk anak-anak menjadi baik. Ya, kalau berteman dengan tidak baik, akan berada di tempat yang tidak baik, berkomunitas tidak baik, yang menjadi anak tidak baik. Maka kita orang tua ini hendaknya memperhatikan anak-anak kita dengan siapa saja berteman, ya, bergaul, dan di mana saja. Dan kita harus kemudian ya mengontrol apa namanya modal sesuatu yang diberikan kepada anak yang menjadikan anak itu melampaui batas. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya kok menulis ini? Ini pada tingkat kerisauan yang sangat luar biasa. Ya, menjadikan keadaan seperti ini nih. Anak bukan membanggakan orang tuanya, menjadikan hancur orang tuanya.
Padahal kata Nabi, bukaul walidaini minal uquq wal kabair. Tangisnya orang tua saja itu adalah bentuk kedurhakaan kita dan apa? Termasuk dosa besar. Bahkan Nabi pernah mengatakan minal kabairi, termasuk dosa besar, ayyashtama rajulun walidayah. Termasuk dosa besar adalah seorang anak menghardik orang tuanya. Lalu sahabat bertanya, kaifa yashtum? Bagaimana anak bisa menghardik orang tuanya? Enggak mungkin ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kau berbuat dengan menghardik orang lain yang menjadikan orang itu menghardik orang tua kita. Itulah yang disebut menghardik orang tua. Atau kau berbuat buruk di luar sana yang menyebabkan orang tuamu nangis, bersedih, hancur gara-gara itu. Itu termasuk menghardik orang tua. Nah, ini sebagai bahan evaluasi sahabat-sahabat buat diri kita. Ya kalau kita pengen anak yang soleh, semua tadi sudah dilakukan atau belum? Kalau belum bagaimana? Nah, itu sekelumit teman-teman bahan evaluasi buat kita orang tua. Kalau kemarin soal anak kepada orang tua. Ya sekarang bagaimana orang tua bersikap yang tadi Anda sampaikan agar anak-anak itu menjadikan anak-anak yang membanggakan kita di dunia dan kemudian menjadikan kita selamat di akhirat. Semoga Allah merahmati kita semua. Baik, sudah 6:30 Pak Sigit. Baik Pak Ustadz, saya pikir bekal nasihat dari Ustadz untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang menjadi penyejuk hati sangat dalam, dan saya pikir belum terlambat walaupun mungkin anak-anak kita sudah besar, tapi kita minimal sudah mulai punya cucu, jadi kita juga harus mempersiapkan keturunan kita menjadi keturunan yang menjadi penyejuk hati kita. Kalau bisa saya simpulkan Ustadz, mohon maaf kalau nanti ada yang salah, pilar untuk menjadikan anak kita menjadi penyejuk hati adalah selain tadi mencari jodoh yang baik untuk kita, terutama dilihat dari agamanya. Kemudian yang kedua adalah doa sebelum lahir agar menjadi anak yang soleh, doa setelah lahir untuk selalu bersolat, kemudian hindari perkataan dan doa-doa yang buruk, adil kepada semua anak-anak kita, lemah lembut kepada anak-anak, didik anak-anak dengan akidah atau syariah yang baik, dan carikan teman yang baik, dan nasihati bila teman anak kita adalah teman-teman yang tidak baik. Mungkin itu Ustaz, atau mungkin ada tambahan? Baik dalam hidup, keteladanan. Oke, ya, keteladanan. Dan yang terpenting dari semua itu, tolong renungkan anak sleep tadi. Kasih makanan yang halal. Oke. Ya. Selama kita masih mendoakan anak kita, selama kita masih mendidik anak kita, selama kita masih kasih makanan yang halal, dan kita memberi contoh yang baik. Kalau hari ini kita sedih karena anak kita, percayalah, satu saat kita akan tersenyum. Baik, Ustaz. Apakah tulisan bisa di-sharing, Ustaz, ke kami nanti biar kami teruskan ke teman-teman? Ya, makasih, Ustaz. Oke, baiklah kita buka sesi tanya-jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silakan untuk raise hand atau langsung membuka mikrofon aja. Silakan. Mau tanya, Ustadz? Ya, silakan, Mbak Nita. Ini Ustadz, ada dua hal ya yang saya ingin tanya mengenai hikmahnya, Ustadz. Kan kalau kisah Nabi Nuh itu anaknya membangkang ya, tidak nurut. Padahal kan ya seorang nabi pasti akan mendoakan anaknya, tapi bisa terjadi seperti itu gitu. Ini sampai ada kita misalkan mengalami cobaan, anak kita nggak nurut atau bandel atau apa, terus sampai misalkan ada yang mengatakan ya Nabi aja bisa begitu, apalagi kita manusia biasa gitu. Itu yang pertama. Jadi hikmahnya dari kisah Nabi dan juga Nabi Adam, misalnya ada anaknya yang sampai membunuh saudaranya sendiri. Terus kedua, sebaliknya saya punya beberapa kenalan, bahkan ada saudara sendiri yang orang tuanya itu bisa dikatakan mungkin nggak soleh ya, nggak, jarang sholat, jauhlah dari agama gitu. Tetapi beruntungnya bisa mendapatkan anak-anak yang soleh gitu. Jadi anak-anaknya itu yang saya kenal sekarang pokoknya soleh deh gitu.
Nah, itu apakah orang tuanya bisa mendapatkan manfaat dari anak-anaknya meskipun itu bukan dari didikannya dia sendiri, tapi mungkin dari lingkungan atau dari sekolah atau dari mana dia dapatkan hidayah itu gitu, bukan dari kontribusi orang tuanya. Itu aja Ustaz, makasih. Baik. Alhamdulillah, Allah. Kalau bicara teori atau yang saya sampaikan itu kan bicara kebanyakan ya Bun. Kemudian ada sesuatu kejadian case gitu ya. Itu di luar apa namanya kelaziman itu karena anugerah Allah. Saya ingin sampaikan kalau ditanya yang pertama tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Lut ya terhadap istri anaknya dan seterusnya. Ikhwani wa ikhwati fillah. Ini penting untuk juga dipahami. Kalau Nabi Nuh seorang nabi saja ya yang pasti minta kepada Allah. Lalu terjadi seperti itu. Apalagi kita maksudnya gitu loh. Apalagi kita. Yang berdoa saja belum tentu anaknya menjadi saleh. Apalagi kita nggak pernah doa. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh yang beliau soleh aja. Belum tentu anaknya saleh. Nah apalagi kita. Mestinya nambah kenceng doanya, nambah soleh kita gitu loh. Bukan bahkan dijadikan, ya udah Nabi Nuh aja begitu. Apalagi kita. Nah itu juga nggak boleh. Justru kita mengambil positifnya. Gitu. Kalau Nabi Nuh saja Nabi saja ya, yang soleh, anaknya bisa tidak soleh. Apalagi kita yang nggak soleh. Kok kita biarin, nggak mau didik, nggak mau doa, kenceng. Gimana? Nah itu mestinya yang dijadikan pelajaran. Bukan kemudian diambil hal negatifnya. Ya Nabi Nuh aja begitu, apalagi cuman kita. Ya udah, nggak bisa seperti itu. Ya, kalau Nabi Nuh yang soleh saja, yang minta kepada Allah anaknya seperti itu, masa kita nggak mau lebih kenceng doanya gitu. Nah itu ya Bu yang mesti yang diambil pelajaran. Baik, Allah alam. Kemudian soal tadi ada orang tuanya nggak soleh, mungkin Nabi Ibrahim lah ya, lahir dari Azar. Tapi anaknya soleh itulah karunia dari Allah, ya karunia dari Allah. Dan saya yakin pasti ada sesuatu yang dipunyai orang tua yang mungkin kita nggak lihat. Dia mungkin tidak soleh, tapi dia nggak pernah kasih makanan haram tuh anak. Sehingga hatinya pun mudah kesentuh. Kalau tidak dari orang tuanya, dari lingkungan. Ya, ada sesuatu pasti yang lebih. Ada sesuatu yang Allah berikan kemuliaan itu. Ya. Dan apakah kemudian orang tua tetap dapat pahala? Ya tentu dapat. Karena ada bagian kontribusi orang tua yang kita tidak tahu di sebelah mana terhadap anak itu, yang kemudian menjadikan anak itu saleh atau saleh. Begitu ya Bu, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Terima kasih pertanyaannya Mbak Nita. Mungkin yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand atau dibuka mikrofonnya langsung. Jadi kita pekan ini menambah mengenai birrul walidain tapi berbalik dari kita kepada anak agar bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang menjadi penyejuk hati. Oke, monggo silahkan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, yang raise hand, monggo. Mbak Ibu Nani, silahkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ingin melanjutkan tadi, Ustaz. Kita kan mungkin untuk kita yang di dalam ruangan ini ya, fasenya mungkin menjadi orang tua, insya Allah sudah dalam taraf anak-anak kita sudah dewasa. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Ustadz itu saya yakin masih terus bisa peran kita masih sangat penting. Nah kemudian yang kedua fase berikutnya kan nanti ke cucu ya Ustadz. Jadi pasti setelah kita mempunyai mendapatkan ilmu mungkin khususnya untuk saya yang dulu mungkin tidak banyak sekarang mulai bertambah gitu. Inginnya kemudian nanti kalau cucu kita gitu ya, apa semua ilmu ini tuh akan insya Allah akan diteruskan mulai dari kecil gitu sampai. Nah nanti mungkin untuk berikutnya aja Ustadz mungkin ada juga materi bagaimana peran nenek atau kakek terhadap cucu kita begitu ya. Kadang-kadang kan itu akan berkonflik dengan anak, mantu, jadi batas-batasnya seperti apa. Sebenarnya kita ingin, ini masih belum punya, saya belum punya cucu, tapi membayangkan
seandainya dulu dari awal itu ya, jadi ada sesuatu yang dulu belum dilakukan dari apa yang kita ketahui gitu. Nah, tapi perlu ada batas-batasnya. Mungkin titip aja Ustaz, mungkin besok ada materi juga yang untuk itu supaya kita bisa lebih dini begitu melakukan yang lebih baik. Nih, matur nuwun Ustaz. Amin. Iya, nggak adalah orang tua nenek dia nggak pengen baik anak-anaknya ya. Nah, cuman nenek ini kadang-kadang nenek atau kakek ya, yang kebanyakan ini jadi kan pahlawan ini. Yang sering berkonflik akhirnya dengan anak dan cucu dan mantunya. Karena biasanya sayangnya nenek kepada cucu itu melampaui batas. Karena melampaui batas itu kadang-kadang suka nggak ingat dengan kaidah-kaidah pendidikan yang benar. Apa aja diminta dikasihnya. Itu nenek. Ya, makanya mendidik cucu itu harus berkoordinasi dengan mantu dan anak. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan saya coba buatkan ya. Allahu a'lam. Nih, matur nuwun Ustaz. Oke, mungkin tambahan tulisan lagi nanti Ustaz. Baiklah, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, kita 638, satu pertanyaan lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada, baiklah kita akhiri pertemuan pada pekan hari ini. Belum ada tambahan poin lagi seperti yang setelah poin ke-9, tapi insya Allah akan sangat menambah berkaitan dengan poin yang ke-6 yang berbuat baik kepada sesama manusia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rekan filah yang dimuliakan oleh Allah, kita akhiri pada pertemuan pada pekan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya, dan juga kepada teman-teman semua, terutama Mbak Nani yang sudah menyiapkan Zoom, dan juga pada Mbak Anita dan Om Ariesta yang membantu merecord dan membacakan terjemahan Al-Quran. Baiklah, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.